Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akilah dengan NIM 08011282530049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini yaitu diberikan potongan program sebagai berikut. Apakah hasil dari proses 11? Nah, dengan pseudo-code, potongan pseudo-code yaitu function proses, yaitu parameternya X bertipe integer dan proses bertipe integer. Kemudian begin, if X kurang dari sama dengan 1, dan proses diisi dengan X. Kemudian jika tidak, else, proses diisi dengan proses dalam kurung X div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X div 2 ditambah X mod 2. Nah, dari potongan berikut dapat kita cari untuk proses 11. Nah, di sini saya logika programnya dulu, yaitu pertama-tama program dimulai, kemudian program mendeklarasikan sebuah fungsi bernama proses X dengan parameter X bertipe bilangan bulat, yaitu integer, yang digunakan untuk melakukan perhitungan secara rekursif. Setelah itu, program melakukan pengecekan kondisi nilai X. Jika nilai X kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai X sebagai hasil akhir. Namun, jika nilai X lebih besar dari 1, maka proses perhitungan dilakukan menggunakan rumus rekursif, yaitu fungsi proses akan dipanggil kembali dengan dua parameter, yaitu eh, tidak dengan dua parameter, tapi dengan beda, yaitu X dibagi 2 dikali X mod 2 secara bilangan bulat dan hasil penjumlahan antara hasil pembagian X dibagi 2 secara bilangan bulat dengan hasil pembagian X terhadap 2. Kemudian, kedua hasil pemanggilan fungsi tersebut akan dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir dan program selesai. Nah, di sini dapat dilihat pada programnya. Nah, di sini saya menggunakan include IOStream, kemudian using namespace std. Nah, kemudian di sini untuk fungsi prosesnya dengan parameter X bertipe integer. Nah, jika X-nya kurang dari sama dengan 1, maka dia return X, mengembalikan ke nilai X. Kemudian jika tidak, maka return proses dalam kurung X eh, div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X div 2 ditambah X mod 2. Kemudian masuk ke fungsi main. Di sini mendeklarasikan variabel X, kemudian cetak tulisan yaitu masukkan nilai X dan menunggu user memasukkan nilai X dan disimpan ke variabel X. Kemudian cetak tulisan yaitu hasil proses dari X yang dimasukkan tadi dan nilainya yaitu dari variabel proses X. Nah, di sini dapat lihat outputnya. Di sini kita masukkan nilai pada soal yaitu proses 11, X-nya 11. Nah, hasil dari proses 11 yaitu 3. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan 3 ini? Kita lihat. Nah, di sini kan masukkan tadi nilai X-nya 11, kemudian hasilnya itu 3. Nah, di sini X sama dengan 3, dicek apakah X sama dengan 11, apakah X ini kurang dari sama dengan 1? Nah, 11 kurang dari sama dengan 1. Nah, tidak. Maka dia akan masuk ke return proses yaitu X dibagi 2, maaf, X dibagi 2 dikali X mod 2 ditambah yaitu proses X bagi 2 ditambah X mod X modulo 2. Nah, dapat dimasukkan nilai X-nya yaitu X bagi 2 dikali X mod 2 tambah proses X tambah 2 X bagi 2 tambah X modulo 2. Nah, itu yang ini X bagi 2 dikali 11 itu mendapatkan hasil 55 modulo 2 dan proses yaitu 5 ditambah 1. Jadi ditemukan yaitu proses 1 dan proses 6. Nah, di sini tidak dapat langsung ditambahkan karena kita harus mencari yaitu proses 1 dulu dan proses 6. Nah, proses 1 ini dicek apakah 1 sama dengan 1? Iya. Nah, ketika iya maka dia masuk ke return X yaitu eh, mengembalikan nilai X yaitu 1 maka nilainya adalah 1. Ini
Maka return X nilai X adalah 1. Maka nilai proses 1 yaitu 1. Nah, kemudian kita mencari proses 6. Nah, proses 6 itu X-nya 6. Jadi 6 kurang dari sama dengan 1 tidak. Nah, maka masuk ke proses tadi 6 dibagi 2 dikali 6 modulo 2 tambah prosesnya itu 6 dibagi 2 tambah 6 modulo 2. Hasilnya yaitu proses 18 mod 2 ditambah proses 3 plus 0. Yaitu 18 modulo 2 yaitu hasilnya 0. 3 tambah 0 yaitu 3. Nah, nilai dari proses 0 yaitu 0 dan proses 3 yaitu 2. Duanya dari mana? Kita cari dulu, itu proses 3-nya. Nah, sini proses 3, apakah X-nya kurang dari sama dengan 1? 3 kurang dari sama dengan 1? Tidak. Maka proses masuk ke return proses, yaitu 3 dibagi 2 dikali 3 mod 2, tambah proses 3 bagi 2 ditambah 3 mod 2. Nah, di sini hasil dari proses 3 mod 2 yaitu 1, proses yang 3 bagi 2 tambah 3 mod 2 yaitu proses 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi proses 1 tadi hasilnya 1 dan proses 2 belum ada. Nah, jadi kita ke proses 2. Jadi proses 2 lagi. Nah, apakah 2 ini kurang dari sama dengan 1? Tidak, maka masuk ke return proses lagi. Nah, didapatkan yaitu proses 0 dan proses 1. Proses 0 tadi 0, proses 1 tadi 1. Jadi proses 2-nya adalah 1. Nah, jadi di proses 3 yaitu proses 1 tambah proses 2, proses 1-nya 1, proses 2-nya 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Naik lagi eh, ke proses 6. Proses 6 tadi 0. Nah, proses 3-nya berapa? Proses 3 ditemukan yaitu 2. Jadi 0 tambah 2 yaitu 2. Nah, kemudian ke proses 11 tadi, yaitu proses 1 dan proses 6. Nah, proses 1 ini hasilnya 1, proses 6 itu 2. Jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Jadi nilai dari proses 11 yaitu 3. Nah, dari situlah kita mendapatkan hasil yaitu proses 11 sama dengan 3. Nah, di sini ada flowchartnya. Di sini ada dua flowchart, yaitu fungsi main dan fungsi proses. Nah, sini untuk fungsi mainnya itu dimulai, kemudian deklarasikan, input nilai X, kemudian mencetak tulisan yaitu hasil proses dan selesai. Kemudian pada fungsi proses di sini ada start, mulai, kemudian dicek apakah I kurang dari sama dengan 1. Jika iya, maka dia mengembalikan nilai X, yaitu return X, dan selesai. Dan jika tidak, maka dia akan masuk ke proses sama dalam kurung return proses dalam kurung X div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X div 2 ditambah X mod 2 dan selesai. Kemudian di sini untuk pseudocode-nya di sini mendeklarasikan variabel yaitu X bertipe integer, kemudian program dimulai dan cetak tulisan yaitu masukkan nilai X yaitu write, kemudian read X yaitu menginput nilai X, kemudian cetak tulisan yaitu hasil proses dan end yaitu selesai. Kemudian di sini pada fungsi prosesnya di sini ada function proses yaitu X integer tipe integer, kemudian begin mulai. Nah, if jika X-nya kurang dari sama dengan 1, maka proses diisi dengan X. Dan jika tidak, maka prosesnya diisi dengan proses X div 2 dikali X mod 2 ditambah proses X div 2 ditambah X mod 2 dan N itu selesai. Nah, baiklah, demikian yang saya dapat sampaikan pada penjelasan dan penyampaian pada soal nomor 2. Saya akhiri, maaf, pada soal nomor 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.